di kamar kos yang dipakai buat salon, ada karyawan salon itu teriak minta tolong. Teriak minta tolong, ya tolong mas, tolong ini mas gitu. Nah, karena kebetulan kosannya yang membantu tugas skripsi itu nggak jauh posisinya dari tempat kejadian salon itu teriak minta tolong, ya otomatis itu temen gue nyamperin. Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Kali ini gue mau cerita dari temen gue. Jadi kemarin alhamdulillah sempat itu gue berkomunikasi sama temen, terus akhirnya dia cerita tuh kalau dia sebenarnya pernah ngalamin kejadian mistis lah dulu pas zaman akhir-akhir kuliah. Ya tapi sayangnya temen gue pas gue suruh datang ke sini ke studionya mantan Indigo, ya dia lagi berhalangan hadir gitu, dan dia bilang juga kayaknya gue rada-rada gugup kamera gitu. Jadi akhirnya kita komunikasi lewat WA, ya via online aja ya. Dia cerita waktu itu kejadiannya itu pas lagi akhir mau skripsi. Nah kalau gue ingat-ingat itu ya kurang lebih sekitar tahun 2003 berarti. Jadi kalau di kampus gue itu, kita nih di jurusan teknik, ya kebetulan gue teknik elektro, ya temen gue juga sama, gue sempat sekelas di semester awal. Itu pada saat kita skripsi itu kita biasanya itu membuat alat yang bisa diaplikasikan di kehidupan nyata, dan alat itu ya nanti akan kita telaah gitu, kita kulik alat itu dari apa aja yang kita pakai, fungsi alat itu untuk apa, terus bisa dikembangkan atau enggak ke depannya. Ya beberapa mahasiswa memang ada kesulitan ya saat mengerjakan itu, terutama untuk yang saat itu dianggap teknologi baru gitu. Nah kebetulan nih di sekitaran kampus gue ini, ya posisinya sih di belakang kampus ya, jalan belakang kampus itu. Kalau teman gue cerita daerah Kukusan, dan ya emang udah terkenal lah dia itu banyak membuat dan membantu mahasiswa yang skripsi membuat alat. Temen gue bilang ya saat itu tuh kurang lebih sore dia ke tempat itu bentuknya tuh kos-kosan, sebenarnya bentuknya kos-kosan, letter L, jadi halamannya juga luas, mobil bisa parkir di sana gitu kan. Dan beberapa kamar kos di sana tuh ada yang sedang kosong. Nah posisinya ini yang dia mau ngerjakan skripsi ini adanya dua kamar atau nggak jauh dari kamar mandi luar, dan sebelah kamar mandi luar itu ada satu kamar kos, dan depannya ada kamar yang dipergunakan sebagai salon. Ya mendekati malam, suasananya tuh emang agak redup karena
lampu di depan kosan itu yang disediain sama pemilik kos itu kurang lebih ya lampu-lampu pijar yang tapi yang dop gitu ya, yang zaman dulu tuh ya 5 sampai 10 watt lah, jadi agak remang-remang gitu kan. Nah di tengah kos-kosan itu, jadi kan kosan ini bentuknya letter L ya, di tengahnya itu ada tanah lapang buat parkir motor, di sana juga ada pohon rambutan. Nah jadi menjelang malam setelah habis maghrib itu tiba-tiba tuh di kamar kos yang dipakai buat salon ada karyawan salon itu teriak minta tolong, ya tolong mas tolong ini mas gitu. Nah karena kebetulan kosannya yang membantu tugas skripsi itu nggak jauh posisinya dari tempat kejadian salon itu teriak minta tolong, ya otomatis itu temen gue nyamperin. Temen gue saat itu 2 orang gitu loh, jadi satu alat untuk skripsi itu bisa dibagi untuk 2 mahasiswa. Ya temen gue berdua begitu dengar teriak minta tolong itu, ada orang teriak minta tolong, ya otomatis lah bergerak nyamperin ke suara itu kan. Nah ternyata pas sampai di sana itu salah satu karyawati itu pingsan. Ya refleks lah tuh teman gue berdua ngangkat karyawati itu, dipinggirin ya temennya si karyawati itu ya turut membantu ya nemenin aja ya. Teman gua berdua yang ngangkat, dipinggirin, terus temennya si karyawati ini kalau nggak salah temen gua cerita namanya Mbak Novi, itu ngambil air berusaha untuk membantu lah menyegarkan Mbak Novi ini gitu kan. Ya akhirnya Mbak Novi tuh sempat sadar sebentar, terus kasih air minum tuh. Terus ya teman gua berdua tuh udah ngeliatnya kayaknya nih Mbak Novinya keadaannya udah mulai sadar nih. Akhirnya udahlah langsung ditinggalin, balik lagi ke tempat pengerjaan skripsi. Karena sih emang deadline-nya udah rapet mau sidang skripsi, jadi itu di saat itu temen gue cerita tuh ya membahas detail isi skripsi, terus foto alat itu nggak cuma foto alatnya aja ya yang gue tahu, karena gue juga saat skripsi membuat alat juga, foto alatnya, terus saat dia berjalan, saat dia berfungsi, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Kalau tidak, ada di foto kendalanya sebenarnya di mana gitu. Jadi itu pemecahan masalah. Nah saat itu temen gue membawa kamera yang bisa ada inframerahnya gitu. Jadi kamera inframerah. Karena mungkin dibutuhkan untuk memfoto fungsi dari alat yang dibuat gitu. Balik lagi ke tempat tadi pembuatan dan pembimbing skripsi, nggak lama ada teriak lagi tuh suara Mbak Novi, tapi dari dalam kamar mandi. Ya kan karena posisi kamar mandinya sendiri kan nggak jauh ya dari temen gua berdua ini ya, di kamar kos temen gua berdua ini berada gitu. Ya refleks lah, akhirnya bergerak lagi tuh. Wah ada apaan lagi nih gitu temen gue. Ternyata pas nyampe keluar dilihat ya Mbak Novinya tuh udah pingsan di depan kamar mandi tadi. Udah pingsan, gak sadarkan diri. Nah akhirnya beberapa penghuni kos yang lain itu keluar juga tuh, karena kan kayak ada ribut-ribut ya dari tadi sore tuh, apa minta tolong itu. Walaupun saat kejadian tadi sore tuh ya mungkin cuma minta tolong biasa terus selesai gitu kan, jadi udah ada yang nolongin kali gitu. Nah saat sudah
malam gitu ya pada keluar tuh, akhirnya ngebantuin gotong Mbak Novi ini ke kamar sebelah salon tadi. Kebetulan kamarnya juga kosong gitu kan. Udah ditemani, diangkat bareng-bareng sama beberapa penghuni kos yang lain. Direbahin deh di situ. Terus temennya Mbak Novi yang dari salon juga sama ngikutin, mukanya juga ya kelihatan bingung dan panik dah. Itu sih temen gue cerita seperti itu. Setelah sampai kamar, Mbak Novinya udah direbahin, ya beberapa penghuni kos yang lain mulai bertanya tuh, ini ada apaan sih gitu. Temen gue sendiri ya bingung mau ngejelasin ada apanya gitu kan, karena emang ya nggak tahu, tiba-tiba dari tadi sore nih teriak minta tolong, pingsan, sadar. Nah saat malam ada kejadian itu lagi gitu, jadi teman gue juga sendiri bingung gitu ngejelasin ke penghuni kos yang lain. Tapi ya karena udah mulai pingsan gitu, pada bingung kan kenapa gitu lah. Saat lagi kondisi pada kebingungan, nah ini Mbak Novinya ini kadang-kadang tiba-tiba bangun, matanya tiba-tiba melotot, terus senyum dan ketawa gitu, habis itu pingsan lagi. Yang lain mulai, wah nih kayaknya ada yang gak beres nih sama keadaan sekarang nih gitu. Ya mungkin ada beberapa penghuni yang lain berinisiatif untuk menghubungi mungkin ya ustadz atau orang yang bisa lah di daerah sekitar situ, tanpa sepengetahuan temen gue. Jadi ya ada yang datang, kata temen gue, berusaha mencoba mengobati ya kondisinya, karena emang gak normal kan, melotot, ketawa, cekikikan, pingsan gitu. Ya tapi ya nggak menghasilkan hasil yang diinginkan gitu. Mbak Novinya sendiri ini masih aja kondisinya ya kayak begitu, pingsan lagi, melotot lagi, ketawa lagi gitu. Ya teman gue sendiri jadi kondisinya serba salah ya, karena kan dia yang dari awal tahu kejadiannya kayak gimana. Ini teman gue nih berdua nih kondisinya jadi serba salah, tapi mereka juga nih harus nyelesain nih skripsi ini kan, karena setahu gue sih emang agak sulit ya jurusan yang temen gue ambil ini. Ininya skripsinya butuh penelitian yang ditelaah lebih jauh gitu, banyak detailnya. Dia kondisinya juga bingung nih berdua, aduh nih gimana nih, mana deadline udah rapet tapi ya terpaksa kejepit ngadepin kondisi yang kayak begitu kan. Ya setelah itu sih sempet balik tuh temen gue salah satunya itu ke tempat tadi pengerjaan skripsi. Nah dia nih tiba-tiba punya pikiran iseng gitu loh, entah terinspirasi mungkin ya sama film-film luar negeri itu kan. Kalau zaman dulu film luar negeri kan kalau untuk melihat kayak ada orang kesurupan atau apa kejadian metafisika gitu kan, ada alat inframerah kah atau alat yang mengukur perubahan suhu yang lebih sensitif ya, termometernya, atau medan elektromagnet, medan listrik gitu. Akhirnya teman gue kebetulan memang bawa kamera itu, sebenarnya kan buat keperluan skripsi ya. Nah dia coba bawa, ini dia cerita gini nih, jadi ya gue sih sebenarnya iseng aja, dia bilang ya kali aja nih kan ada inframerahnya nih kayak di film-film, kelihatan kali gitu kalau memang ada gangguan dari makhluk-makhluk astral gitu ya. Temen gue cerita ke gue tuh kemarin kayak begitu tuh. Gue bilang, gue tanya lagi, itu gimana jadinya makainya?
Ya saat dia balik lagi tuh ke kamar, nah di situ tuh ada orang yang lagi berusaha nolongin dan ngobatin Mbak Novi itu. Dia sempat ngeliat tuh orang itu kayak membawa air ya. Tapi temen gua nggak cerita apakah di gelas kah atau di gayung atau apa. Dan airnya itu sempat dicepret-cepretin ke sekeliling kamar yang tadi Mbak Novi tempatin gitu. Nah di situ dia inisiatif sambil ada tindakan lainnya tuh dari orang yang nolongin, kameranya dihidupin diarahin ke Mbak Novi tadi. Nah saat dia ngarahin itu kamera inframerahnya, jadi posisinya Mbak Novi semisal nih di tengah, ini ada kayak bayangan di atasnya nih, kayak ada bayangan gitu kan. Ya awal-awalnya sih temen gua ngira, oh ya itu mungkin bayangan atau dari lampu atau bayangan apa yang disebabkan oleh pencahayaan lain di ruangan itu gitu. Tapi kok kalau pas temen gue lihat, kok bayangan ini kayak bergerak gitu. Jadi nggak selalu sesuai dengan gerakan kitanya gitu. Kalau kita kan nih orang nih, bayangan kita di kanan, ya tetap di kanan kita gerak ke kanan gitu. Kalau ini enggak gitu loh. Kadang yang dia lihat itu si Mbak Novinya diem, bayangannya bergerak ke kanan atau agak ke kiri ke atas gitu. Akhirnya teman gue ngasih tahu deh tuh ke orang yang lagi ngobatin, Pak, coba deh nih Pak, ini kayaknya bayangannya agak-agak mencurigakan nih, teman gue bilang. Nanti semisalkan bayangan ini bergerak, bisa nggak dicoba nih dicepretin airnya ke arah bayangan yang bergerak itu tuh sekelebatan, entah bentuknya jadi mungkin bukan bayangan sebenarnya ya, tapi lah ada astral atau apa, tapi ya kita sebutin bayangan aja ya biar lebih gampang. Dan yang lain tuh yang penghuni kos dan teman gue yang satu lagi tuh bilang, oh iya boleh dicoba deh, siapa tahu berhasil gitu kan. Ya udah akhirnya pas bayangan itu bergerak tuh dari belakang atau bagian atasnya ke sebelah kanan, dicepretin itu sama air sama orang yang tadi lagi ngobatin kan. Gue bener, ternyata pas terkena di bayangan itu yang pas dilihat di kamera inframerah temen gue, tuh bayangannya jadi bergerak lagi ke arah pojok kamar gitu. Dan dicoba lagi dicepretin lagi dan bergerak lagi gitu sampai beberapa kali. Ya tapi sayangnya kondisinya Mbak Novi ini ya nggak ada kemajuan berarti gitu. Jadi tetap aja dia kondisinya pingsan, kadang balik lagi melotot ketawa ke TV begitu kan. Ya akhirnya mungkin diputuskan udah deh biar istirahat dulu nih Mbak Novinya gitu saat itu. Ya temen gue juga bingung juga nih harus gimana, ini kan dia mau ngerjain itu skripsi biar cepat selesai, tapi ya balik lagi kejebak sama kondisi yang akhirnya menguras waktu dan tenaga gitu. Ya di saat itu tuh dia baru tuh sadar tuh kalau ternyata dia itu punya saudara yang bisa juga gitu, maksudnya untuk pengobatan atau ya lebih sensitif lah matanya. Dia akhirnya nelfon saudaranya. Alhamdulillah kata dia kebetulan langsung diangkat dan dia ceritain kondisi yang terjadi gitu atau kejadian di kosan itu gitu kan. Dia telepon dan saudaranya bilang katanya, oh itu kayaknya dia kesurupan atau ketempelan jin yang ada di sekitaran kosan itu gitu. Nah nanti lu perhatiin aja dia
itu pada akhirnya pasti ke suatu tempat di kosan itu dan kayak melakukan hal entah seperti menyembah atau ya menyembah sesuatu lah di kosan itu gitu kan. Ya saudaranya temen gue bilang ya lu siapin aja sapu lidi. Ya, temen gue sempat nanya sapu lidi buat apaan gitu kan. Ya akhirnya dijelasin lagi sama saudaranya ya sapu lidi itu fungsinya kalau nanti nih si Mbak Novi semisal ngajak lo ke arah yang dia mau sembah, nanti bisa jadi dia tiba-tiba lari, ya lu pukul aja kakinya pakai sapu lidi gitu. Ya sambil lo baca doa deh, ya mungkin saudaranya ngasih tahu beberapa doa ya teman gue sambil nanya-nanya kan ke penghuni yang lain, ini gimana nih sapu lidi siapa yang punya gitu kan. Ya udah disiapin, dia lagi nyiapin, mungkin dipilih yang lebih besar sapu lidinya. Nah tiba-tiba Mbak Novi itu kayak ngajak dia tuh sungkem dulu, sungkem ke temen gue bilang gitu kan, apa heran ini ngapain sih kayak sungkem kayak begini nih, jadi kayak ngeri juga lah gitu kan. Temen gue tuh kayak mau ngajak tuh ke suatu tempat di dalam kosan itu ya, di lingkungan kosan itu. Ya temen gue tetap tuh ngabarin kondisinya ke saudaranya gitu, karena kan dia berusaha tetap online terus karena takut ada apa-apa. Ya dia sendiri, temen gue tuh yang memang nggak ada kebisaan buat ngobatin orang kesurupan lah gitu. Tetap di online sama saudaranya, terus saudaranya bilang ya udah lo ikutin aja deh dia ke arah mana gitu, sambil jangan lupa tuh lo bawa sapu lidinya yang tadi gue bilang gitu kata saudaranya kan. Ya dengan terpaksa akhirnya temen gue itu ngikutin sampai pada akhirnya itu Mbak Novi itu berhenti di bawah pohon rambutan di tengah-tengah kos-kosan itu yang ya sebagai pohon buat ngademin kali ya kan, ada beberapa mobil juga bisa diparkir. Nah di bawah pohon rambutan itu tuh dia kayak nyembah begitu tuh posisinya tuh, kalau gue bilang dia kayak nyembah sesuatu lah di situ. Ya temen gue ngabarin lagi ke saudaranya, ini gimana nih kondisinya nih, dia kayak menyembah gitu. Ya saudaranya bilang itu dia lagi nyembah raja jin di pohon itu gitu. Lu tetap perhatiin dia deh. Ya temen gue ngerasa waduh ini kayaknya kondisi makin ngeri gitu kan. Jadi sambil kalut dia ngeri, terus berusaha menjauh, mungkin mundur beberapa langkah ya. Nah Mbak Novi itu ngelihat dia mundur beberapa langkah itu langsung matanya melotot kayak marah gitu, mukanya juga berubah, ekspresinya jadi muka marah. Refleks dia itu lari tuh, langsung lari, berusaha lari udah keluar dari lingkungan kosan itu. Nah penghuni kos yang lain kan udah ngelihat kejadian gitu, mereka juga gerak cepat ya berusaha untuk menahan Mbak Novi ini supaya nggak keluar dari kos-kosan kan, dari lingkungan kosan ya maksudnya ya. Takutnya kan menimbulkan ya keresahan lah di masyarakat, malah jadi kacau kalau saat itu meracau teriak-teriak gitu kan. Berusaha ditahan, tapi ya nggak ada yang bisa nahan tuh. Jadi kalau ditahan ya dipegang bisa lah berontak gitu kan. Nah temen gue bilang ini gue harus gimana nih, dia lagi telepon sama saudaranya, gue harus gimana nih. Ya udah lu pukul tuh sapu lidi yang tadi ke kakinya dia gitu. Ya temen gue akhirnya berusaha ngejar,
Ya syukurnya sempet tuh kepukul kakinya dengan sapu lidi. Nah saat dipukul kakinya itu langsung ambruk Mbak Novinya gitu, nggak bisa melanjutkan lagi tuh pelariannya ya, nggak bisa lanjutin pelariannya, dia ambruk, ya langsung lemas badannya. Ya beberapa penghuni kos ya termasuk teman gue ada berdua ya, ya akhirnya ngangkat lagi ke kamar kos yang tadi yang kosong, direbahin di sana. Akhirnya mereka berdiskusi ini gimana, nggak bisa lah kondisinya begini terus gitu. Terus ya Mbak Novinya sendiri udah nggak kesurupan tapi ya masih setengah-setengah sadar. Ada yang bilang ya udah lebih baik diantar nih, siapa mungkin entah naik taksi atau ada yang nganterin, balik dulu deh ke rumah keluarganya gitu, jangan di situ tuh maksudnya di kawasan itu dulu gitu ya kan. Ya Mbak Novinya sendiri menyetujui untuk balik ke rumah keluarganya. Ya suasana udah agak mereda sedikit ya, temen gue berdua akhirnya balik lagi ke tempat mereka membuat alat dan persiapan buat skripsi. Ya mereka bilang diskusi sebentar dan akhirnya ya udah dilanjutin besok. Dan kebetulan ya waktunya juga kan udah hampir larut malam tuh. Ya pada akhirnya siap-siap temen gue pulang. Ya kebetulan yang cerita ke gue ini dia saat itu emang bawa mobil, dan mobilnya itu ya diparkir nggak jauh dari pohon rambutan tadi. Dia masuk deh ke mobilnya biasa, dan saat itu mobilnya nggak bisa di starter. Padahal saat pagi ya fine-fine aja, nggak ada masalah apa-apa tuh mobil. Saat dia mau pulang nggak bisa di starter, nggak hidup. Dia coba nyalain lampunya, ya lampunya nggak hidup. Dia pencet klakson juga nggak bunyi juga gitu ya, kayak kondisi aki soak parah lah gitu. Padahal ya dia bilang ini mobil tadi pagi baik-baik aja gitu, nggak ada masalah sama sekali. Ya campur udah capek, campur panik, akhirnya ya tetaplah dia berusaha ngidupin itu mobilnya dia gitu, karena udah capek banget ya dari tadi dia sore mau bimbingan persiapan buat skripsi, malah ada hal-hal kejadian kayak tadi tuh yang enggak, kalau gue bilang sendiri sih cukup nguras tenaga ya sama pikiran gitu. Pada akhirnya mobilnya akhirnya bisa hidup. Dia bergegas deh tuh naik mobilnya mau ninggalin kosan. Itu saat mulai agak menjauh dari kosan tuh kedengeran suara cekikikan tuh kata dia, jelas banget kayak suara cekikikannya. Tapi ya udahlah, gue udah kecapean dia bilang gitu kan, belum persiapan buat besok lagi gue balik gitu. Sampai rumah udah ada istirahat, terus dia akhirnya balik ke kosan itu tuh ya nggak langsung besoknya tapi beberapa hari kemudian. Teman gue cerita dia akhirnya balik ke sana tuh berdua siang. Ya belajar dari pengalaman sebelumnya, kalau sore takutnya kemalaman banget gitu, malah jadi nggak bisa konsentrasi, apalagi kalau tiba-tiba ada gangguan apapun selain yang kejadian itu. Dia sana siang tuh berdua tuh temen gue, ya ketemulah tuh sama yang ngembimbingnya. Dan saat itu pas dia masuk itu ketemu tuh sama Mbak Novi gitu. Ya Mbak Novinya langsung nyapa mereka berdua lah gitu. Oh ini Mas yang kemarin ya nolongin saya gitu. Ya makasih banyak Mas udah nolongin saya kemarin. Kalau enggak saya nggak tahu deh kondisi saya kayak gimana gitu, kata Mbak Novi. Ya teman gue sih ya dengan rendah hati dia bilang, oh ya Mbak nggak apa-apa kok, saya kan cuma perantara gitu ya, segala pertolongan tetaplah dari Allah gitu. Iya nih Mas yang kemarin ini kan
yang pakai sorban dan bawa pedang gitu. Temen gue langsung, hah? Ya senyum-senyum deh tuh temen gue berdua. Yang temen gue yang bawa sapu lidi itu langsung dia mikir, ternyata bisa begitu ya yang dilihat orang itu saat kesurupan tuh beda gitu sama yang ya realnya aslinya kita gitu. Ternyata yang dilihat itu ya dia temen gue ini ya saat itu pakai sorban sama bawa pedang. Padahal mah kan cuman bawa sapu lidi doang gitu. Padahal teman gue berpikir juga ya saat itu kan gue cuma bawa sapu lidi doang gitu. Dia bilang, oh yaudah pak, mbak nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa kok gitu. Yaudah selesai berinteraksi ya cerita-cerita sedikit sama Mbak Novi dan temannya untuk masalah yang kemarin itu dan ketemulah sama yang mereka tuju tuh yang ngerjain membantu mengerjakan alat dan skripsi. Ya dia bilang pada akhirnya sebenarnya gue tuh mau bilang sama lu tuh dari kemarin tuh. Teman gue berdua tuh bilang apaan? Kenapa nggak ngomong lu dari kemarin gitu kan? Ya pas waktu kejadian Mbak Novi kemarin tuh pas malam Jumat itu gue udah mau ngomong tuh pas sebelum lu pulang. Tapi ya karena udah terlalu malam ya sudahlah, di pertemuan berikutnya deh gue ceritain. Nah dia pada akhirnya cerita itu dulu di pohon rambutan itu pernah ada kejadian mahasiswi itu gantung diri. Dia itu gantung diri karena ngerasa dikecewain sama ya ada masalah lah dengan pacarnya gitu. Gantung diri di pohon rambutan itu dan ya sempat agak heboh lah gitu kondisinya saat itu. Ya temen gue berdua langsung, kenapa nggak lu ceritain gitu kan dari kemarin pas kita berdua pulang. Ya dia bilang ya udah suasana gitu kan takutnya lu malah tambah takut pas pulang gitu kan udah tengah malam lagi. Dan ya memang yang membantu membuat alat skripsi itu termasuk penghuni kos yang emang udah lama tinggal di kosan itu gitu. Jadi teman gua berdua tuh langsung, lu udah emang tinggal paling lama pastilah nih cerita nggak mungkin bohong gitu kan. Lu pasti udah ngeliat ya mahasiswa mundar mandir lah di kosan ini gitu. Iya dia bilang, makanya nih gua tahan cerita, nggak kemarin gue ceritain ya sekarang aja lah gue ceritain gitu. Temen gue akhirnya berdua tuh ya udah deh, yang kemarin mah udah deh ceritanya jangan dilanjutin, tapi ya kayaknya sih ada hubungannya ya gitu kejadiannya si Mbak Novi ini dengan kesurupannya dan kejadian bunuh diri itu gitu. Iya bisa jadi karena kemungkinan ya si yang udah nggak ada itu mungkin jadi nggak suka kali. Ini Mbak Novi kan ada rencana dia mau nikah sama pacarnya, sedangkan yang kemarin itu kan korban itu kan dia malah bermasalah sama pacarnya gitu. Mungkin ya katanya dia itu ini berhubungan gitu. Ya teman gue sih bilang ya udah bisa jadi kali ya, kalau dibilang kebetulan ya ada rentetan peristiwanya gitu. Tapi ya udah deh nih kita fokus aja deh gitu. Akhirnya teman gue berdua balik lagi fokus untuk ngerjain skripsi, melanjutkan analisa, foto dan pembahasan lainnya gitu. Cuma ya sayangnya itu
kemarin temen gue juga bilang sayangnya fotonya itu udah nggak ada sih, dia bilang. Ya gue bilang ya wajar lah, itu kejadian kan udah 21 tahun yang lalu gitu. Dan dia lumayan traumatik sih. Kemarin gue suruh cerita, selain malu dia ya nggak mau datang ke sini, dia bilang gue tiap cerita ini pasti merinding gitu loh. Jadi ya gue agak-agak ngeri sebenarnya, agak-agak trauma buat cerita ini gitu. Ya ini aja gue lagi cerita sama lu aja ini merinding juga, dia bilang gitu kan. Ya gue bilang ya makasih banget udah berbagi ceritanya. Mudah-mudahan teman ya, dia sahabat akrab gue juga, kedepannya mau hadir ya di Mantan Indigo. Dia juga bilang ya gue ada beberapa kisah lain yang gue alamin gitu. Ya udah gue bilang ya datanglah ke sini berbagi cerita dengan sobat Mantan Indigo, apa yang lo alamin ya, buat peringatan kita, buat nambah wawasan kita semua gitu. Dia bilang oke siap, lain waktu kalau dia ada waktu, dia dikasih sehat, dia bakalan datang. Jadi jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah Mantan Indigo.